Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya di channel Kunci Jawaban. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas buku Bupena 3A, tema 1 yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup. Untuk bersingkat waktu, langsung saja adik-adik silahkan dibuka buku Bupenanya. Kita akan membahas sub 1 yang dimulai dengan ayo berlatih yang ada di halaman 5. Nah, ini di halaman 5. Sebelum kita membahas atau menjawab pertanyaan yang sudah tersedia di sini, silakan adik-adik sebelumnya membaca teks yang ada di kolom berwarna abu-abu ini yang berjudul ciri-ciri makhluk hidup. Baiklah, langsung saja saya ke nomor 1. Berdasarkan teks di atas, tuliskan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini dia adik-adik ciri-ciri makhluk hidup: bernapas, memerlukan makanan, tumbuh, berkembang biak, dan bergerak. Nomor 2, amatilah gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, tuliskan ciri-ciri makhluk hidup dan jelaskan ciri-ciri tersebut. Di sini ada gambar. Nah, penjelasannya adalah pada gambar di samping terdapat ayam jantan, ayam betina, dan anak ayam. Hal itu membuktikan bahwa makhluk hidup dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Kemudian kita menuju ke halaman 3. Ini dia, temukan kata-kata berikut pada teks yang sudah kamu baca dan carilah artinya di dalam kamus. Yang A, makhluk hidup. B, berkembang biak. C, bernapas. D, bertumbuh. Oke, langsung aja saya jawab ya. Yang pertama adalah makhluk hidup. Di dalam KBBI artinya adalah organisme yang hidup atau makhluk yang bernyawa. Yang B, berkembang biak, arti dari berkembang biak adalah bertambah banyak, bisa tanaman, hewan, peliharaan. Yang C, bernapas, artinya menghisap dan mengeluarkan napas. Kemudian D, bertumbuh, artinya bertambah besar atau menjadi sempurna. Selanjutnya kita ke halaman 6. Oh, ini halaman 6 ya adik-adik. Ayo berlatih matematika. Bacalah bilangan berikut, setelah itu berilah tanda centang atau checklist untuk nama bilangan yang tepat. Yang pertama ini bacanya adalah 1121. Jawabnya adalah yang B. Yang centang yang ini adik-adik, yang kedua ini, bawahnya itu. Kemudian yang B, bacaannya adalah 1924. Ini juga yang bawah dicentang. Yang C, bacanya adalah yang A, yaitu 2548. Silakan dicentang kolom yang atas. Untuk yang D, silakan dicentang kolom yang bawah, yaitu ini 3673. Centang di sini adik-adik. Kemudian yang E, silakan dicentang yang bawah 4893. Ini yang dicentang. Sekarang nomor 2, bacalah nama bilangan berikut, setelah itu lingkarilah lambang bilangan yang tepat. Yang A, 2914. Jawabannya adalah yang ini. Ya, dilingkari ya adik. Kemudian 3303. Jawabannya yang tengah. Lingkari. Kemudian yang C, 4452. Jawabannya yang sebelah sini. Silakan dilingkari. Kemudian ini 7691. Jawabannya yang tengah. Dilingkari yang tengah. Kemudian yang E, 8277. Jawabannya yang ini. Silakan dilingkari. Nomor 3, tulislah nama bilangan dari lambang berikut dengan benar. Yang A, 3372, B, 4050, yang C, 6328, yang D, 7102, dan yang E, 9004. Saya sudah tuliskan di sini, silakan adik-adik salin. Di stop dulu. Oke, sekarang nomor 4A. Tulislah lambang bilangan dari nama bilangan berikut dengan benar.
Yang A 1999, B 2098, C 3699, D 5858, yang E 8778. Jawabannya ada di sini adik-adik. Silakan di stop dan disalin. Oke, setelah itu kita menuju ke halaman 9. Di halaman 9 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita ke pertanyaannya, silakan adik-adik baca dulu teks yang berjudul perkembangbiakan makhluk hidup. Ya, yang teks yang berwarna abu-abu ini adik-adik. Saya langsung saja ke pertanyaannya nomor 1. Tulislah 5 kosakata baru yang kamu temukan dalam teks tersebut dan carilah artinya di KBBI. Wah, ini banyak adik-adik. Yang pertama adalah punah, artinya habis semua hingga tidak ada sisanya atau musnah. Kosakata yang kedua adalah ovipar, artinya jenis reproduksi yang mengakibatkan telur yang dikeluarkan menetas di luar badan induknya. Selanjutnya vivipar, artinya reproduksi yang mengakibatkan telur berkembang di dalam tubuh induknya, janinnya mendapat makanan dari induknya. Selanjutnya ovovivipar, reproduksi dengan cara mengembangkan telur di dalam badan induknya, tetapi janin tidak mendapat makanan dari induknya. Dan kosakata yang terakhir adalah setek, artinya menanam pohon dengan memotong batang yang akan ditanam. Oke, nomor 2. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata yang telah kamu ketahui maknanya. Nah, ini dia, ada 5 juga. Yang pertama, hewan dijaga kelestariannya agar tidak punah. Selanjutnya, hewan ayam berkembang biak dengan cara ovipar. Selanjutnya, hewan kucing berkembang biak dengan cara vivipar. Selanjutnya, hewan buaya berkembang biak dengan cara ovovivipar. Selanjutnya, mengembang biakan tanaman bisa menggunakan cara setek. Oke, kemudian ini adik-adik yang ovovivipar ini, saya rasa buaya itu ovipar ya adik-adik. Ini bisa diganti hewannya menjadi ikan pari. Ikan pari berkembang biak dengan cara ovovivipar. Selain ikan pari bisa jadi ular boa ya, ular boa. Kemudian kuda laut. Oke adik-adik, silakan buayanya ini diganti dengan ikan pari. Oke, kita ke halaman nomor 3 ya. Nomor 3, berdasarkan informasi dari teks di atas, tuliskan cara hewan berkembang biak. Cara hewan berkembang biak. Ini jawabannya adik-adik. Cara hewan berkembang biak dengan bertelur ovipar, melahirkan vivipar, dan bertelur melahirkan ovovivipar. Nomor 4, berdasarkan informasi dari teks di atas, tuliskan cara tumbuhan berkembang biak. Cara tumbuhan berkembang biak adalah, jawabannya, cara tumbuhan berkembang biak dengan biji, tunas, setek, okulasi, dan spora. Nomor 5, amatilah gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, jelaskan proses pertumbuhan tanaman. Jawabnya adalah proses pertumbuhan tanaman kacang hijau, yaitu biji ditanam akan berubah menjadi kecambah dan akan tumbuh tinggi menjadi tanaman kacang hijau yang baru. Oke, kita menuju ke halaman 10 sekarang. Di halaman 10 ada PPKN Ayo Berlatih. Nomor 1, mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Jawabnya adalah karena Tuhan telah memberikan kepada kita segala karunia-Nya. Nomor 2, bersyukur merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa? Jawabannya adalah sila pertama. Nomor 3, bagaimana bunyi sila pertama Pancasila? Jawabnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 4, carilah contoh lain 4A, carilah contoh lain pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang B, tulislah pada kertas tugas kemudian ceritakan kepada teman-temanmu. Yang B, silakan dikerjakan mandiri ya adik-adik ya.
Yang A ini saya sudah ada contohnya di sini. Yang pertama adalah berdoa sebelum makan, kemudian berdoa sebelum belajar, kemudian menjalankan ibadah dan perintah agama. Lalu kita menuju ke halaman 12. Di halaman 12 ini ada ayo berlatih. Ini halaman 11 ya, ada ayo berlatih dari bahasa Indonesia. Yang pertama, apa saja kebutuhan makhluk hidup berikut berdasarkan teks kebutuhan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang? Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Jawabnya adalah untuk manusia, memerlukan makanan, minuman, memerlukan udara, memerlukan rumah. Untuk hewan, manfaatnya adalah memerlukan makanan dan minum dan memerlukan tempat tinggal habitat keperluannya. Yang C untuk tumbuhan yaitu memerlukan karbon dioksida dan cahaya matahari, lalu memerlukan oksigen dan air. Nomor 2, temukan kosakata berikut di dalam teks tersebut. Setelah itu carilah artinya dan buatlah kalimat menggunakan kosakata tersebut. A. Habitat, B. Fotosintesis, C. Sumber energi. Oke, artinya dulu. Habitat artinya adalah tempat tinggal organisme tertentu. Kalimatnya, habitat hewan ikan adalah di air. Yang B. Fotosintesis artinya proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Kalimatnya adalah dalam proses fotosintesis, tumbuhan memerlukan sinar matahari. Yang C. Sumber energi artinya adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Kalimatnya adalah hewan memerlukan makanan sebagai sumber energi. Kita ke nomor 3. Tuliskan kebutuhan makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang berdasarkan gambar berikut. A. Tumbuhan ya, adik-adik. B sama C. Sudah diperhatikan gambarnya? Penjelasannya adalah ini adik-adik. Yang A, tumbuhan, memerlukan air dan pupuk untuk tumbuh dan berkembang. Yang B, burung atau hewan, memerlukan air untuk bertahan hidup. Yang C, bunga atau tumbuhan, memerlukan cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Yang B ini memerlukan air untuk bertahan hidup atau untuk minum ya adik-adik. Karena di sini gambarnya burungnya sedang minum. Kemudian halaman 15. Halaman 15 ada matematika di sini, ayo berlatih. Oh, sorry adik-adik, halaman 16 ya adik-adik. Yang mana ini sebenarnya? Halaman 15. Oh, di sini ada perhatikan. Ayo. Ini, ayo coba urutkan yang ini ya adik-adik. Ayo coba urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terbesar dan terkecil. Ini diurutkan dari terbesar dan terkecil. Nah, urutan bilangan dari terbesar ke terkecil adalah 1511, terus 1150, terus 1105, lalu 1051, lalu 1015. Sedangkan dari yang terkecil adalah, ini dia adik-adik, 1015, 1051, 1105, 1150 dan 1511. Sekarang kita menuju ke halaman 16. Nah, tuliskan nama bilangan sesuai lambang bilangannya. Yang A, jawabannya langsung aja ya ini adik-adik. Yang A panjangnya adalah 3000, dibaca 3488. Berarti 3000 tambah 400 tambah 80 dan tambah 8. Kemudian yang B 4574, bentuk panjangnya 4000 tambah 500 tambah 70 tambah 4, dibaca 4574. Yang C bentuk panjang dari 5688 adalah 5000 ditambah 600 tambah 80 tambah 8, dibaca 5688. Kemudian yang D 5569, bentuk panjangnya adalah 5000 tambah 500 tambah 60 tambah 9, dibaca 5569. Oke, sampai di situ aja adik-adik. Nanti kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Oh, masih ada nomor 2 ya adik-adik ya. Nomor 2 ini dia. Nomor 2 di halaman 17. Ini dia. Urutkan bilangan-bilangan berikut dari terbesar dan terkecil. Nah, ini jawabnya sudah di sini adik-adik. Kalau dari terbesar itu
Silakan adik-adik stop dulu terus disalin. Kalau dari terbesar yang B, yang C, jawaban yang D, dan jawaban yang E. Oke adik-adik ya. Oke adik-adik, sampai di situ aja belajar kita pada kesempatan kali ini. Silakan adik-adik ulangi lagi. Nanti kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya, yaitu di halaman 18. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk diulang-ulang pelajarannya dan jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan di-komen. Share-lah kepada teman-teman yang masih mengalami kesulitan untuk mengerjakan Bupena 3A tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Terima kasih.